Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adha dari kelas AVB dan NIM-nya 0045. Di sini di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan suatu makalah yang sudah saya buat tempo hari, yaitu sesat pikir. Ada yang belum tahu apa definisi sesat pikir? Di sini dijelaskan kalau sesat pikir yaitu proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis atau salah arah dan tentunya menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah dan disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Nah, kesesatan ini pastinya ada sebabnya, yaitu ada dua penyebab, antara lain ketidaktepatan bahasa, bisa diartikan pemilihan suatu terminologi yang salah, dan kedua, ketidaktepatan relevansi atau pemilihan premis yang tidak tepat atau membuat premis dari proposisi yang salah. Proses kesimpulan premis yang caranya tidak tepat, premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. Nah, ada beberapa pengidentifikasian pelaku kesesatan berpikir yang dikemukakan atau dikemukakan oleh John Locke, yaitu yang pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir ataupun bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan orang lain. Nah, intinya kita sebagai seseorang dalam pelaku kesesatan yang pertama ini, kita tidak selalu mengikuti cara berpikir kita, tetapi mengikuti cara berpikir orang lain. Contohnya influencer atau YouTuber yang sebenarnya secara definisi mereka itu sesat, tapi pemikirannya tuh kita anut atau kita ikuti gitu. Nah, jadinya cara berpikir kita mengikuti apa yang diikuti kita. Yang kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya dengan baik. Yang ketiga, kesesatan yang terjadi akibat subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu atau sumber tertentu. Dan selanjutnya, klasifikasi atau pembagian dalam kesesatan berpikir, yaitu ada dua pelaku. Pertama sofisme dan yang kedua paralogisme. Saya akan menjelaskan klasifikasi yang pertama, yaitu sofisme. Sofisme itu sendiri sesat pikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pengemuka pendapat sendiri tidak sesat. Disebut demikian karena pertama itu yang mempraktekkan ini kaum sofis, nama suatu kelompok dari masa Yaman Yunani kuno. Mereka tuh selalu mempengaruhi halayak dengan argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato agar pidato tersebut terkesan hebat, dan mereka tuh kelihatan hebat sebagai orator yang ulung. Nah, yang kedua, paralogisme, yaitu pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya.
falasi sangat efektif dan manjur melakukan sejumlah aksi amoral seperti mengubah opini publik, memutar balik fakta, membodohkan publik, janji-janji palsu, bahkan meraih kekuasaan. Nah, perbedaan sofisme dan paralogisme, yaitu kalau sofisme orang-orang itu sudah mengerti kalau itu argumen itu tuh tidak sesat. Namun orang-orang sofisme berpidato kepada halayak ramai agar mereka tuh kelihatan hebat gitu. Nah, kalau paralogisme bedanya mereka tidak tahu atau tidak menyadari kalau argumentasi atau mereka tuh sesat pikir gitu. Nah, ada klasifikasi kekeliruan berpikir, yaitu kekeliruan formal, kemudian kekeliruan informasi, kemudian sekiranya dua itu. Nah, di sini bisa disimpulkan kalau falasi itu berasal dari kata Yunani dan Latin, yaitu sesat pikir. Falasi didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dan menyusun data dan konsep secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam pembahasan ini terdapat dua pelaku, yaitu pelaku sofisme dan paralogisme. Secara sederhana, kesesatan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan merupakan kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa atau penyalahan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika dan dikenal juga sebagai falasia atau falasi, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Yang terakhir, kesesatan itu terjadi karena dua hal, ketidaktepatan bahasa, pemilihan terminologi yang salah, dan ketidaktepatan relevansi. Sekiranya cukup untuk pembahasan sesat pikir tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.